Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Desmale. Oke guys, kalian tahu nggak sih tempat ini tempat apaan? Jadi aku akan kasih tahu kepada kalian, ini adalah tempat museum yang berada di Taipei, Taiwan. Jadi bagi kalian semua yang berada di Taiwan, kalian wajib banget nih mengunjungi tempat wisata ini. Jadi tempat wisata ini adalah museum ya guys ya. Nah, di luar sini ada taman bunga ya guys. Jadi banyak sekali taman-taman untuk berkumpul seseorang yang mengunjungi tempat ini. Jadi di depan ini tamannya juga luas banget dan dalam keadaan tempatnya ini bersih banget. Jadi nggak ada sampah satupun, itu nggak ada. Jadi tempatnya itu memang bagus gitu ya guys ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengunjungi tempat ini bersama teman kalian ataupun juga keluarga kalian, kalian bisa kunjungi tempat ini untuk menambah wawasan kalian guys. Jadi bagi kalian yang ingin tahu tempat ini adalah untuk mengenang revolusi ya guys. Jadi revolusi kepribadian tentang museum yang ada berada di Taiwan gitu. Nah, ini ada tempat, ini adalah presiden pertama di Taiwan. Untuk tempat keadaannya itu seperti ini, tempatnya bagus dan rapi. Jadi ini aku tadi datang pada waktu pukul jam 4 sore pas masih ada atraksi senjata ya guys, ataupun upacara yang dinamakan upacara, aku juga kurang paham ya. Jadi atraksi itu pergantian patung ya guys, tapi patung itu adalah manusia yang jadi patungnya. Jadi kanan kiri di presiden itu ada yang namanya manusia, tapi dia itu diem, dan katanya setiap 1 jam sekali dia itu berganti orang gitu guys. Nah, setelah tadi kita melihat atraksi yang sudah kita saksikan tadi, aku masuk ke dalam ya guys. Jadi ini banyak sekali para pahlawan revolusi yang dulu berjuang untuk Taiwan guys ya. Jadi seperti ini banyak sekali, tapi aku nggak maksud karena ini tulisannya bahasa Mandarin ya guys, ada juga bahasa Inggrisnya sih gitu. Jadi di dalamnya seperti ini. Di sini juga banyak banget buku-buku ataupun kayak koran, kemudian sejarah-sejarah zaman dahulu ya guys yang menceritakan tentang Taiwan. Jadi kalian bisa lihat sendiri seperti ini tempatnya. Nah, untuk mengenang revolusi kepribadian teori pikir dari Sun Yat-sen. Sun Yat-sen Memorial Hall itu didirikan tahun 1972. Jadi tempat ini sudah lama banget didirikan. Jadi selain orang asing yang mengagumi Sun Yat-sen, juga memiliki pendidikan seni budaya, kemampuan penelitian pendidikan. Dan Sun Yat-sen Memorial Hall ini berada di Zhongshan Park. Banyak aktivitas seni yang semuanya itu dilakukan di sini. Jadi juga merupakan ruang atraksi yang bagus untuk melaksanakan berbagai aktivitas atraksi. Kemudian juga di sini pada pagi hari juga ada kakek, ada nenek, orang tua gitu ya guys, yang melakukan tai chi.
Tai Chi pada akhir pekan. Kemudian dengan halaman yang sangat luas, banyak juga digunakan oleh para orang tua dan anak-anak untuk bermain frisbee. Frisbee yaitu ada juga rollerblade dan jalan-jalan santai. Jadi di luar tempat ini itu ada taman yang sangat luas, kalian bisa gunakan untuk aktivitas kalian ya guys. Jadi ini direkomendasikan banget untuk para keluarga dan juga untuk anak-anak kalian supaya tahu bahwa Taiwan itu juga memiliki sebuah revolusi. Jadi untuk mengenang revolusi yang ada di Taiwan, jadi kalian wajib banget mengunjungi tempat ini. Jadi info tempat wisata ini adalah bertemakan bangunan bersejarah. Jadi tempat ini adalah bangunan bersejarah. Kemudian juga di sini temanya juga untuk gedung ini adalah gedung kesenian dan budaya. Jadi tempat ini juga bisa digunakan untuk tempat wisata untuk bagi keluarga kalian. Jadi untuk jam operasionalnya itu hari Minggu sampai hari Sabtu. Jadi ini buka tiap hari ya guys, tiap hari buka. Jadi bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Balai Peringatan Sun Yat-sen. Jadi Balai Peringatan Dr. Sun Yat-sen ini adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk memperingati Dr. Sun Yat-sen selaku Bapak Proklamator Republik Tiongkok. Balai peringatan ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai balai vitalisasi kebudayaan dan kesenian. Mulai dibangun pada tahun 1969 dan selesai pada tahun 1972. Pembukaan balai ini diresmikan sendiri oleh presiden waktu itu di Chiang Kai-shek. Balai ini berlokasi di distrik Xuanye, di samping kompleks pusat perdagangan internasional Taipei. Jadi Sejarahnya adalah pemerintah Republik Cina mulai untuk mempersiapkan pembuatan Monumen Nasional Dr. Mingu Yat-sen pada tahun 1964 untuk mengenang Bapak Republik Cina Dr. Sun Yat-sen, terutama wataknya yang luar biasa, karir revolusionernya dan visinya untuk negeri Tiongkok modern. Balai ini tak hanya akan berfungsi sebagai monumen saja, tetapi juga sebagai tempat sanggar budaya, pameran seni, ruang pendidikan, akademis, dan tempat berkreasi. Pada 1965, Chiang Kai-shek memimpin upacara peletakan batu pertama. Desain gedung dirancang oleh arsitek terkenal Wang Tahung yang dipilih pada sebuah sayembara sesudah 1 tahun dan diubah di bawah perintah Chiang untuk menekankan gaya arsitektur Tionghoa. Pembuatan utama diselesaikan pada tanggal 16 Mei 1972
Gedung yang agung dan megah ini terletak di Taman Distrik Chungsan, di tengah rumput hijau dan semak-semak berbunga. Balai Peringatan Sun Yat-sen pada mulanya dikelola oleh pemerintah kota Taipei. Namun, pada Juni 1986, gedung ini mulai dikelola oleh Departemen Pendidikan bersama dengan Balai Chungsan Hall di Yangmingshan. Nama resminya diganti dari Biro Administratif Balai Peringatan Sun Yat-sen ke Balai Peringatan Nasional Dr. Sun Yat-sen. Pada awalnya, gedung ini terutama berfungsi sebagai tempat untuk memamerkan peninggalan-peninggalan sejarah hidup dan kepemimpinan Dr. Sun dalam revolusi. Kemudian gedung ini digunakan pula untuk menggelar pameran dan pementasan seni. Sekarang, gedung ini mempunyai ruang pementasan kelas dunia dan ruang pameran anggun dengan luas sekitar 10.000 kaki persegi. Gedung ini juga mempunyai bioskop multimedia dengan fasilitas yang paling baru, pusat audio visual, ruangan kuliah, Chungsan Symposium, perpustakaan profesional dengan koleksi sejumlah 300.000 buku pameran Danau Shui, dan Taman Chungsan. Balai peringatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan falsafah Dr. Sun, cinta semesta, sebuah masyarakat egaliter, dan tujuan hidup untuk menolong sesama, dan untuk mengingatkan orang akan kenangan Dr. Sun dan melestarikan kepercayaannya. Tidak lama setelah balai ini dibangun, Presiden Chiang Kai-shek meninggal dunia karena pneumonia di Taipei. Pemakamannya diadakan di ruangan utama Balai Peringatan Sun Yat-sen. Jenazahnya lalu dibawa ke Jichu, Kabupaten Taoyuan. Oke guys, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menghibur untuk kalian, dan jangan lupa untuk mengunjungi tempat bersejarah ini jikalau kalian sedang di Taiwan, ataupun bagi kalian yang belum di Taiwan, kalian bisa berlibur di tempat ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dari aku. Semoga semangat terus, sehat selalu, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.